daya dengan meditasi ya itu ya dari kata dayang yang gitu. Yang itu yang tertinggi, yang maha kuasa. Yang namanya yang itu kan kalau di Indonesia, di Jawa itu yang tertinggi. Ya, setelah beliaunya menemukan, dibagi-bagikan. Nah, itu. Akhirnya berkembang. Itu. Sebetulnya ajaran-ajaran lama. Itu. Sebelum ada tahun sudah ada, ibaratnya gitu loh. Maksudnya sebelum ada tahun, sebelum ada Masehi kan, itu kan sudah ada. Ada juga yang mengatakan gini Mbak, kemungkinan agama itu akan kembali lagi ke negara asal, itu sepakat nggak Mbak? Ya itu hanya hanya fenomena saja. Dan Kadang-kali itu kan dengan banyak melihat sinar itu mungkin arahnya ke situ Mbak. ya kalau kembali ke negaranya ya agamanya memang dari negara kembalinya ke sana. Cuma penganutnya itu tadi kan, ya itu tadi semua kan pada kembali menganut di mana dia berpijak itu tadi. Nah, kalau di wilayah Nusantara nanti ajaran-ajaran Nusantara bangkit semua, itu pasti ada yang menggali lagi, yang menemukan. Ini sudah menggali semua gitu loh. Mungkin kayak di daerah Mesir nanti juga ya sistem dewa-dewa kayak di Yunani. Nah, sistem dewa-dewa itu muncul lagi nanti gitu loh. Nah, itu pasti muncul itu semua, itu sudah ada tanda itu. Cuman saya nggak diberitahu itu toh, tapi maksudnya diberitahu kejadiannya itu enggak, cuman ada tanda muncul itu tadi. Terus ada di antara tadi nanti ada itu ajaran yang dari Eropa yang kuat nanti Mas ya, muncul ajaran Eropa itu nanti. Masuk ke sini. Ya bukan masuk ke sini, itu nanti bertahan juga, masih muncul lagi. Ya itu ibaratnya kayak Indonesia, Nusantara muncul, India muncul, ya nanti daerah Eropa itu juga muncul. Apa dulu orang-orang Eropa dulu posing didewa-dewakan dulu apa ya, itu jadi orang-orang sana itu nanti muncul di kembali nanti. Nah, ya dulu saya memang pernah memberikan istilahnya sanepan. Nah, pergolakan antara positif negatif itu saya gambarkan, nanti ada dua kutub bertemu. Nah, di situ. Ya sekarang ini antara kebenaran dan tidak banyak kan. Terjadi yang satu sisi di pihak kebenaran, satu sisi pihak tidak benaran. Itu tidak benar dan tidak benar, bentrokan terus sekarang, berebut bener lah ngarane. Ya kayak itu ibarat Yuda itu loh. Nah, yang Pandawa nanti yang mana, yang Kurawa nanti yang mana, nanti kan bisa terlihat nanti gitu. Mudah-mudahan Mbak ajaran kita balik lagi Mbak. Itu siklus alam Pak, ya sih ibarat kayak setiap hari kita jalani loh. Nah, gitu. Masih Pasti lama enggak Mbak? Ya itu kan proses Pak, lama. Jadi lama kan, dari ya ibaratnya kayak tumbuhan ya, dari bibit ketemu bibitnya. Nah dari bibit pertumbuhan, perkembangan, terus berbuah. Nah, setelah buah ini banyak orang yang merasakan buahnya. Banyak prosesnya. Entah itu 100 tahun, entah 200 tahun ibaratnya, pasti muncul dari bibit-bibitnya. Ibaratnya Jawa nanti muncul lagi bibit-bibitnya itu nanti. Nah, dari bibit itu nanti akan tumbuh. Nah, setelah tumbuh akhirnya membuahkan. Nah, dari bibit itu nanti ke anak cucunya berkembang lagi. Dari anak cucunya dikembangkan lagi dari situ.
Itu tidak bisa dipungkiri. Kalau sudah alam yang siklus-siklus alam lah istilahnya, tidak bisa dirubah. Sekuat apapun manusia tidak akan mampu. Ya, itu tidak akan mampu. Hanya manusia berpikir itu saja. Ya. Sebelum agama juga ada, agama ini muncul sudah ada ajaran-ajaran, ada nah, dewa-dewa Yunani, dewa-dewa jadi dewa Zeus, dewa apa itu kan juga ada. Suatu saat juga ada penganut-penganutnya lagi, itu akan muncul lagi, bisa juga gitu loh. Nah itu bisa, karena di situ mungkin ajaran itu ada yang sampai dulunya sampai membawa kemakmuran, kejayaan. Ya, akhirnya orang berpikiran, saya tak ngikuti kayak zaman dulu saja caranya. Nah, dikembangkan dengan teknologi sekarang ini. Nah, itu penggabungan antara spiritual dan teknologi akhirnya. Nah itu loh. Nah itu penggabungan. Jadi gambarnya kayak Dewa Ruci sama Werkudara, sama Bima, itu kan menerima ilmu pengetahuan. Mbak, kalau di suatu tempat atau desa-desa itu kan ada istilah danyang, Mbak. Yeah. Danyang itu kan yang awalnya yang buba alas ya, buba desa itu tadi, Mbak ya. Nah, sekarang ini kan sudah banyak dihilangkan, Mbak. Yeah. Jadi seperti kami ini juga ingin tahu, Mbak. Seperti di desa saya, Mbak, istilah danyang itu cuma namanya saja, Mbak. Yeah. Untuk mencari tempatnya itu bagaimana? Apakah ada cara, Mbak? Ya ada cara, ya memang itu dibutuhkan spiritual juga. Maksudnya spiritual itu dorongan dari manusia itu sendiri terus diwujudkan. Dorongannya apa? Dorongan ingin menemukan. Ya dengan cara apa? Kayak dengan meditasi ya. Itu. Ya dari kata dayang. Yang itu. Yang itu yang tertinggi. Yang maha kuasa, yang namanya yang itu kan kalau di Indonesia, di Jawa itu yang tertinggi. Dangyang. Nah, Dangyang itu sebetulnya bukan orang pertama yang membuat desa atau membuat apa. Itu hanya orang yang dituakan, yang punya pemikiran, yang lebih bijaksana, yang bisa mengendalikan orang-orang itu untuk membuka suatu wilayah atau daerah. Ya beliaunya lah yang memimpin. Ya, jadi bukan hanya satu orang itu yang membuat buka desa itu, enggak. Yang memimpin. Ya, beliau lah yang mengendalikan waktu itu. Entah 10 orang, entah ibaratnya 15 orang, tapi beliaunya bisa memberikan arahan, memberikan istilahnya masukan-masukan supaya desa itu menjadi penghuni, ya, dihuni, ya, terus diingat. Ya. Nah, setiap di situ kan pasti punya yaitu tadi prinsip atau adat. Nah karena dangyangnya itu punya prinsip yang baik, tindakan perilakunya akhirnya dicontoh, jadilah sebuah adat yang setiap tahun atau siapa tiap berkumpul di situ diadakan acara untuk mengenang. Nah itu tadi jasa-jasa beliaunya, bukan menyembah, bukan, tapi mengenang jasanya, menghormati, yaitu. Ya, Mbak, seperti ada dalam benak saya yang terdalam, Mbak ya. Iya. Di desa saya itu sudah tidak mengenal dayang itu tadi, Pak. Nah, maksud saya gini, Pak, apakah ada cara, ada kuncinya untuk bertemu beliau itu, Mbak? Sebab kan kita merasa
merasa keliru atau bersalah atau berdosa. Iya. Kan harusnya kita itu tahu, harusnya itu kita tahu, tapi berhubung sudah dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Iya. sehingga kita yang masih hidup sampai sekarang ini, yang muda-muda ini tidak tahu, Mbak. Iya. Nah, sebenarnya untuk saya sendiri tuh sangat pengen tahu, Mbak, sangat pengen tahu. Nah, tempatnya itu loh, Mbak, yang Ya. saya pikirkan. Kalau tahu tempatnya kan barangkali kita bisa apa namanya, nguri-nguri. nguri-nguri, Ya, itu. kita bisa kirim doa di situ, kita bikin apa namanya, cungkup-cungkup di situlah istilahnya. Ya, untuk membangkitkan kembali. Iya, untuk ya. membangkitkan kembali dan menghormati beliaunya, Mbak. Mm. Nah, maksud saya seperti itu, Mbak. Jadi saya itu sering merenung, Mbak, tiap malam itu sambil bakar dupa saya sebut, tapi nggak pernah datang Mbak Dayangnya ini. Itu loh, Mbak. Ya. Saya itu hari-hari, Mbak, berpikir ke situ sebab Ya. apa namanya, di desa saya itu sudah punah, Mbak. Jadi sekarang itu marak kegiatan-kegiatan agama, Mbak, Ya. seperti sholawatan dan lain sebagainya, hingga menimbulkan itu bendera-bendera itu gaduh dengan sendirinya seperti itu, Mbak. Ya. Saya tuh sering dalam hati tuh menangis, Mbak. Saya kok nggak pernah dijumpai Mbah Danyang, yo saya tak laporan. Ya, Gitu, Mbak. ya itulah yang namanya itu tadi kan zaman. Nah itu nanti kan lama bisa kembali lagi, itu memang bisa. Cuman memang itu butuh perjuangan. Ya, perjuangan. Ya. Walaupun kadang kita sudah tahu lokasinya di situ, tapi itu sudah milik orang lain. Nah, itulah. Terus apalagi sekarang orang sudah terdoktrin, terdogma dengan istilah kata musyrik dan syirik. Nah itu. Bahkan ya, anehnya sekarang, ya juga aneh juga unik. Orang meyakini sesuatu, nah itu loh, tapi tidak memahami apa yang diyakini. Iya, Mbak. Dia hanya yakin, tapi nggak paham apa yang diyakininya. Ya itu maksudnya, nah, kalau orang paham kan sudah tahu isinya. Orang hanya tahu luarnya saja. Nah, itu. Nanti kalau sudah memahami apa yang dia yakini, bahwa yang dia yakini itu ternyata begini, pasti dia akan kembali yang lama lagi, ajaran lama leluhurnya itu tadi. Tapi apakah ada tanda-tanda tempatnya Mbah Dayang itu tadi, Mbak? Pasti ada. Ada ya? Ada. Seperti apa, Mbak? Ya, kadang tempat itu kan kadang ada yang kayak di tanda, sebetulnya dikasih tanda, bukan makam. Ya, Dikasih tanda itu dulu, entah itu kayak candi atau petilasan atau tempat-tempat mungkin tinggal sumurnya atau apa. Nah di situ pasti ada, atau sumber-sumber. Biasanya mbah-mbah dulu dia tuh kalau bertempat tinggal tidak jauh dari sumber mata air. Nah dari situ itu tanda fisik awal. Ya, dari situlah pasti dekat di situ bikin rumah. Nah dulu nggak kayak sekarang bikin rumah gede-gedean. Nah zaman dulu enggak, ibaratnya enggak. Zaman mbah-mbah pendiri-pendiri dulu tuh cukup dia di situ. Nah terus nanti kayak saudara-saudaranya, anak buahnya tinggal di mana, di dekat gubukannya, dekat area ladangnya, jaraknya berapa kan gitu, mencar-mencar. Tapi pasti nggak jauh dari sumber mata air. Tuh. Di situ. Makanya kadang ada yang sumber-sumber, sekarang masih ada yang di uri-uri. Ya. Di situ mungkin biasanya juga tempat pedanyangan. Ya itu lah. Motor sudah nuwun, Mbah. Iya. Salam Sama-sama. Ya, ayo.